Akhirnya akan muncul pemikiran-pemikiran yang semua didasari karena mereka tidak mengenal keindahan Islam. Manusia ya, ketika mereka tidak mengenal kebaikan Islam, mesti akan mencari-cari sesuatu yang baru. Disebutkan dalam beberapa athar yang sahih, mungkin antum pernah dengarkan. Sebab timbulnya perbuatan bid'ah adalah karena tidak merasa cukup dengan sunnah. Harusnya sikap yang benar, antum, kita semua, kalau kita merasakan kok Islam tidak cocok dengan saya, kok saya masih berat melaksanakan Islam, harusnya kita berpikir, saya ini diciptakan oleh Allah atau saya menciptakan diriku sendiri? Kok saya tidak cocok dengan syariat yang Allah turunkan? Kita mencurigai diri kita, iya kan? Untuk kita perbaiki, kita luruskan hati kita untuk menerima Islam. Bukannya Islamnya yang kita curigai, untuk kita luruskan. Timbulnya pemikiran bid'ah, pemikiran-pemikiran sesat yang kemudian ya ingin mencampur adukan Islam dengan yang lain adalah dari pemikiran seperti ini. Makanya tidak ada cara lain untuk menjadikan kaum muslimin berpegang teguh dengan Islam, merasa cukup dengan Islam, tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman sesat. Tidak ada cara lain kecuali dengan mengajarkan kepada mereka Islam yang indah, Islam yang benar, dengan cara yang benar. Ini penting, dengan cara yang benar, supaya kita tidak salah dalam metode belajar Islam. Ya, karena kebanyakan orang saat ini belajar Islam, ketika Islam itu dengan keindahannya telah datang ingin masuk ke dalam hatinya, seperti kita bahas tadi, dia mendapati hatinya telah dipenuhi dengan kotoran. Sama yang terjadi kepada kebanyakan penuntut ilmu. Mereka datang ke majelis ilmu, pahami kajian-kajian. Masya Allah, hatinya sudah mulai tersentuh. Tapi karena syubhatnya masih kuat, kotorannya masih banyak, sentuhannya perlu diperkuat. Makanya pulang ke rumah harusnya ulangi pengajian kita. Baca kembali catatan kita, dengarkan kembali rekamannya. Ingat, hati Anda sudah mulai tersentuh. Cuman karena kotorannya banyak, sentuhannya perlu ditekan lagi. Itulah sebabnya kata para ulama, hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu dengan diulangi, dipelajari kembali. Itulah sebabnya kenapa kita harus merenungkan Al-Quran, menghayati isinya. Supaya apa? Supaya yang tersentuh bukan cuma lisan kita, bukan cuma mata kita yang membaca keindahannya. Hati kita yang berpenyakit harus dibersihkan kotorannya. Berarti harus tersentuh makna Al-Quran. Ini cara belajar Islam yang benar. Jadi kita harus tanamkan kepada masyarakat kita, belajar Islam itu tingkatkan kualitasnya. Jangan cuma bangga dengan banyak-banyakan baca Al-Quran sekian juz, padahal tidak pernah tersentuh hatinya. Loh, hatinya yang berpenyakit kenapa tidak pernah disentuh dengan obat? Ini yang terjadi. Ketika hatinya berpenyakit, Islam pun datang dalam keadaan hati tidak menerimanya. Sehingga orang-orang yang lemah iman justru menuduh dan menyalahkan Islam. Islam tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Islam banyak ditolak karena tidak ada metode yang baik untuk bisa memudahkan Islam diterima masyarakat. Muncul pemikiran-pemikiran seperti ini. Padahal Islam dulu ketika dibawa oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada orang-orang Arab yang paling keras kepala, yang paling keras penentangannya, yang paling sulit untuk diluruskan. Tapi apa yang terjadi? Agama Islam turun dan meluruskan, memperbaiki keadaan mereka, memuliakan mereka. Tidak asing bagi kita ucapannya Umar ibn Khattab dengan sanad yang sahih di dalam Mustadrak Al-Hakim. Beliau mengatakan apa? Inna kunna adzalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam famahma btaghainal izzata bighairi ma a'azzanallahu bihi adzallanallahu. Kita dulunya adalah kaum yang paling hina, paling rendah, tidak punya budaya, tidak punya kebaikan. Kemudian Allah muliakan kami dengan Islam. Maka ketika kita mencari kemuliaan selain dari kemuliaan yang Allah turunkan dalam Islam, ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan
kemuliaan kita adalah dengan mengikuti Islam, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang sebab yang menjadikan mulia, menjadikan tinggi kedudukan manusia. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Islam yang indah kepada mereka.